Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Kita akan melanjutkan materi matematika pada pagi hari ini, yaitu tentang fungsi. Kalau pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang relasi. Anda masih ingat bahwa relasi ini artinya adalah sebuah hubungan. Sekarang kita akan melihat tentang fungsi. Fungsi ini adalah suatu relasi yang memasangkan semua anggota domain atau daerah asal dengan tepat satu anggota kodomain atau daerah hasil. Jadi di sini kita lihat bahwa fungsi itu merupakan sebuah relasi. Jadi dia juga mempunyai sebuah hubungan. Fungsi juga sering disebut dengan pemetaan. Jadi kalau Anda mendengar atau membaca istilah tentang pemetaan, itu sama saja artinya dengan fungsi. Berikutnya beberapa istilah dalam fungsi. Yang pertama ada namanya domain atau daerah asal. Domain ini adalah seluruh anggota dari himpunan A. Ini dia pada gambar kita lihat. Seluruh anggota yang ada pada A. Kita lihat di sini ada 1, 2, dan 3. Jadi domainnya adalah 1, 2, dan 3. Domain ini kita singkat dengan D. Kita lambangkan dengan D. Kemudian ada istilah berikutnya kodomain atau daerah kawan. Ini adalah seluruh anggota himpunan B. Ini B, inilah anggota dari kodomain atau daerah kawan. Kawan dari si A. Anggota kodomain kita simbolkan dengan K. Ini adalah A, B, C, dan D. Kemudian yang terakhir ada rank atau istilah lainnya adalah daerah hasil. Rank ini adalah anggota kodomain. Ini dia, anggota kodomain tetapi hanya yang mendapat pasangan dari domain. Anggota domain yang memiliki pasangan pada anggota kodomain yang memiliki pasangan pada domain. Jadi kita lihat saja siapa saja anggota B yang mendapat panah dari A. Ada A, ada B, ada D. Nah, inilah dia yang rank atau R. Kita lambangkan dengan R. Jadi rank ini adalah tidak semua anggota kodomain, dia hanya yang memiliki pasangan. Berikutnya, syarat-syarat suatu relasi dikatakan fungsi. Ini untuk lebih memudahkan Anda nanti menentukan mana yang fungsi, mana yang tidak. Yang pertama adalah dia merupakan sebuah relasi. Ini harus, karena fungsi ini adalah sebuah relasi. Yang kedua yang sangat penting adalah setiap anggota domain harus memiliki pasangan. Artinya apa? Tidak ada satu saja anggota domain nanti yang tidak memiliki pasangan. Semuanya harus memiliki pasangan. Tetapi pasangannya itu hanya boleh satu. Anggota domain ini hanya boleh memiliki satu pasangan pada kodomain. Tidak boleh dua. Oke, jadi Anda harus pahami syaratnya adalah dia sebuah relasi. Kemudian seluruh anggota dari domain harus memiliki pasangan dan pasangannya hanya boleh satu. Kita lihat bentuk-bentuk penyajian fungsi. Kalau relasi kemarin ada 3, nomor 1, 2, 3 ada pada relasi. Tambahannya pada fungsi adalah berbentuk tabel dan berbentuk persamaan fungsi. Diagram panah, grafik fungsi, dan himpunan pasangan berurutan itu sudah kita pelajari pada penyajian relasi. Caranya sama saja. Berikutnya kita melihat cara menentukan suatu fungsi atau bukan fungsi. Kita artinya apa? Apakah ini fungsi atau tidak? Nah, sekarang kita mulai dari memahami pada diagram panah. Jika relasi itu disajikan dalam diagram panah, kita mau melihat apakah dia fungsi atau tidak. Nah, untuk menentukannya, kita berpatokan pada syaratnya tadi. Adalah dia sebuah relasi,
Syarat sebuah relasi adalah dia punya hubungan. Melihat ada tidaknya hubungan, kalau pada diagram panah kita lihat adakah panahnya? Satu saja ada panah, dia sudah merupakan relasi. Tetapi untuk fungsi ada syaratnya lagi yang harus dipenuhi. Apa tadi? Yaitu semua anggota domain harus punya pasangan. Nah, kita lihat contoh yang pertama ini. Syaratnya kita lihat, apakah dia relasi? Ya, karena sudah ada panahnya. Syarat yang kedua kita lihat, apakah seluruh anggota domain, seluruh anggota A dia mendapat pasangan? Nah, 1 dapat pasangan ke A, 2 dapat pasangan ke B, 3 tidak memiliki pasangan. Nah, syarat yang kedua tidak dipenuhinya. Ada 1 anggota domain tidak memiliki pasangan. Berarti ini adalah bukan fungsi. Ya. Ini bukan fungsi. Oke, Anda. Kemudian kita lihat yang B, yang contoh yang kedua. Dia merupakan sebuah relasi karena ada dia panah. Kemudian apakah seluruh anggota A punya pasangan? Ini terlihat sekali ada 3 yang tidak punya pasangan, berarti ini bukan juga fungsi. Ini bukan. Kita lihat yang C. Yang ketiga, Anda bisa lihat, Anda lihat saja adakah anggota A yang tidak punya pasangan? Ada, berarti bukan fungsi. Ini juga bukan. Nah, lihat yang terakhir. Apakah semua anggota A punya pasangan? Ya, semua anggota A punya pasangan. Lihat syarat yang ketiga, apakah pasangannya hanya 1 ke A, 2 ke B, 3 ke D. Adakah yang bercabang? Nah, kalau pada diagram panah kita lihat setelah jika semuanya sudah punya pasangan, lihat adakah yang bercabang? Kalau bercabang berarti dia punya 2 pasangan. Nah, ini tidak boleh. Nah, kita lihat syarat pertama dipenuhinya, dia berupa sebuah relasi. Syarat kedua dipenuhinya, semuanya mendapat pasangan. Syarat ketiga juga dipenuhinya, pasangannya hanya satu-satu untuk masing-masing. Nah, inilah yang disebut dengan fungsi. Oke, Anda, pada diagram panah ini gampang sekali melihatnya mana yang fungsi, mana yang bukan. Lihat saja anggota domainnya, kalau ada yang tidak punya pasangan, dia langsung bukan fungsi. Kemudian yang kedua, lihat kalau dia semuanya sudah punya pasangan, lihat apakah panahnya bercabang. Kalau ada saja 1 yang bercabang, berarti dia bukan fungsi. Oke. Kemudian kita lihat dari grafik fungsi. Nah, ini kalau dari grafik fungsi ada nanti bagiannya yang berhubungan dengan pelajaran kita kemarin, yaitu koordinat kartesius. Cara melihatnya sama saja, intinya anggota himpunan domain tidak boleh punya pasangan 2 pada kodomain. Nah, kalau pada kartesius yang domain adalah X, yang berada pada sumbu X, yang kodomain adalah sumbu Y. Nah, gimana cara kita menceknya? Kita lihat saja, misalnya ini koordinatnya kita jatuhkan saja dari sumbu X ini ke bawah, adakah yang 2 dia? Misalkan di sini kita anggap ini koordinatnya 9. Kalau ini 9, ada enggak Y-nya yang 2? Nah, enggak ada, dia tepat 1. Nah, ini juga ke bawah, dia juga tidak ada. Kalau kita jatuhkan garis dari 10 ini, kita tarik ke atas, dia akan bertemu di sini. Misalnya ada koordinatnya 10,20. Sekarang kita jatuhkan koordinat 10 ini ke bawah, apakah dia menyinggung kurva kita ini, grafik kita ini? Kita jatuhkan ke bawah, tidak. Berarti untuk 10 ini pasangannya hanya 1 saja ke atas. Ada ke bawah? Tidak. Ada lagi ke samping? Tidak. Nah, soalnya ini lagi.
Ini koordinatnya adalah 0, kita jatuhkan ke bawah. Nah, ini dia pasangannya, Y-nya. Kalau kita tarik ke atas, ini menyinggung grafik. Kalau kita tarik ke atas, adakah dia menyinggung grafik? Nah, tidak ada kan? Berarti dia hanya punya satu pasangan. Paham Anda? Atau ini misalnya 5, koordinatnya 5, kita jatuhkan ke bawah. Apakah dia menyinggung grafik? Ya, ini dia. Ini pasangannya. Kalau kita tarik ke atas 5 ini, adakah dia menyinggung grafik? Tidak kan? Nah, berarti ini masing-masing koordinat X ini hanya punya pasangan satu di Y-nya. Berarti ini adalah sebuah fungsi. Grafik ini adalah fungsi. Kita lihat yang kedua. Sama saja menceknya. Kita lihat misalnya ini. X-nya 1. Tarik ke atas. Nah, dia punya pasangan. Dia punya titik karena dia menyinggung grafik kita ini, garis. Dia ada 1,2. Sekarang jatuhkan ke bawah. Apakah dia akan menyinggung grafik ini nanti? Nah, kita pastikan tidak ya. Dan ini lagi. Tarik dia ke atas. Dia juga akan menyinggung. Kita tarik ke bawah, apa dia menyinggung? Tidak kan? Nah, ini juga kita cobakan. Tarik dia ke bawah, dia akan menyinggung garis. Kalau kita tarik ke atas, dia tidak akan pernah menyinggung garis. Berarti ini adalah fungsi juga. Ini juga fungsi ya. Kita lihat yang terakhir. Nah, ini. Kita lihat ini P ini berarti dia disebut X, dia ada domain. Kita lihat 1, kita tarik ke atas, ada pasangannya 1. Tarik ke atas lagi, ada titiknya lagi, ada titiknya lagi, ada lagi. Berarti 1 ini pasangannya berapa buah? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1 ini pasangannya 5. Nah, ini saja sudah menyalahi aturan dari fungsi. Yang anggota domain ini, anggota X ini hanya boleh 1 punya pasangan. Yang mana yang 1? Yang ini contohnya. 3 ini punya pasangan dengan 3. Yang lainnya nggak ada. Nah, ini artinya 1. Nah, ini 2 nih. Ada 2 pasangan. Ini bukan fungsi. Jadi, 1 saja anggota X mempunyai pasangan lebih dari 1, dia bukan fungsi. Nah, ini bukan fungsi. Oke, bisa ya Anda membedakan mana yang fungsi, mana yang bukan fungsi pada grafik. Berikutnya, kita lihat pada pasangan berurutan. Nah, pasangan berurutan kita memahaminya sama saja anggota domain. Nah, pada pasangan berurutan, anggota domain ini adalah bilangan yang pertama. Kayak seperti ini, 1, 2, 3. Ini anggota domain. Mana anggota kodomain? A. Ini dia, bilangan kedua. Kita lihat Anda, kalau pada pasangan berurutan, kuncinya adalah anggota domain tidak ada yang muncul berulang. Nah, berulang ini maksudnya apa? Ini 1, 2, 3. Adakah yang berulang? Nah, tidak ada. Berarti nomor 1 ini adalah fungsi. Boleh kodomainnya berulang? Boleh. Yang tidak boleh berulang, artinya tidak boleh berulang itu apa? Kalau pada diagram panah, dia tidak muncul 2 kali. Dia tidak punya panah 2 atau 3. Itu maksudnya. Nah, kita lihat yang nomor 2. 1 ke A, 1 ke B, 1 ke C. Nah, satunya muncul 3 kali. Kalau pada diagram panah, berarti ini 1 ini panahnya 3 buah. Panah ke A, panah ke B, panah ke C. Nah, pada fungsi kita tidak boleh mempunyai pasangan lebih dari 1. Nah, jadi yang nomor 2 bukan fungsi. Yang nomor 3, 1 ke A, 2 ke A. Nah, 2 ke B muncul 2 kali. Ini sudah bukan fungsi karena muncul 2 kali. Kemudian yang nomor 4, 3 ke 1, 2 ke 3, 3 ke 5. Nah, 3 muncul lagi. Berarti ini bukan fungsi. Yang nomor 5, 4 dengan 2, 9 berpasangan dengan 3, 16 berpasangan dengan 4. Kita lihat 4, 9, 16. Tidak ada yang berulang. Berarti ini adalah fungsi. Oke, Ananda bisa ini mudah memahaminya. Kalau pada pasangan berurutan yang merupakan kuncinya adalah lihat mana dia yang tidak berulang
anggota domainnya. Nah, berarti ini adalah fungsi, ini bukan karena satunya berulang, ini juga bukan, duanya berulang, ini juga bukan, tiganya berulang, dan ini adalah fungsi, tidak ada yang berulang. Oke, kalau pada tabel Anda lihat caranya juga sama dengan pada dia tidak berulang. Lihat, adakah anggota X-nya berulang? 2, ini X-nya 2, 3, 4. Pasangan 2 adalah 5, pasangan 3 adalah 7, pasangan 4 adalah 9. Tidak ada yang berulang anggota X-nya. Berarti ini adalah fungsi. Jadi kita lihat anggota X-nya 1, 1, 3. Ada 1 muncul 2 kali. Berarti ini bukan fungsi. Ini anggota X-nya A, B, C. Tidak ada yang berulang. Berarti ini adalah fungsi. Nah, gampang saja menentukan. Lihat apakah ada yang berulang. Kalau ada yang berulang anggota X, berarti dia bukan fungsi. Oke, Ananda, itu saja cara menentukannya. Nah, untuk grafik fungsi kita akan bahas tersendiri nanti. Oke, Ananda, demikian saja materi kita hari ini. Silakan Anda kerjakan latihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.